Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisul Asri. Saya dari TRPL 3C. Di sini saya akan Sudah mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisul Asri. Saya dari TRPL 3C. Di sini saya akan menjelaskan video sistem operasi mulai dari video 1 sampai video 6 yang sudah saya rangkum. Oke, mulai dari video 1 yang isinya tentang pengenalan sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware yang menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu komputer atau sistem komputer. Itu yang pertama itu ada yang namanya mengatur resource atau sumber daya yang terdapat pada perangkat yang mengalokasikan dan mengontrol resource dari berbagai program atau aplikasi. Dan yang kedua itu ada pengontrol program dengan mengenai buah komputer. Itu kayak monitor, CPU, dan printer. Jadi sesuatu yang bisa disentuh itu namanya hardware. Nah, dan yang kedua itu ada operating system. Operating system itu perangkat lunak atau sistem yang mengontrol kerja dari sebuah perangkat elektronik. Yang ketiga itu ada software. Software itu perangkat lunak atau sebuah perangkat yang tidak terlihat secara fisik, namun fungsinya dapat dirasakan. Dan yang keempat itu ada brainware atau user atau biasa disebut pengguna. Itu dia itu yang mengoperasikan user berfungsi untuk menjalankan ketiga komponen agar dapat berjalan dengan semestinya. Gitu. Adapun sejarah sistem operasi generasi ketiga berkisaran yaitu antara tahun 1965 sampai 1980-an. Dan sistem operasi generasi pertama itu dari tahun 1945 sampai tahun 1955. Generasi kedua itu 1955 sampai 1965. Generasi ketiga itu 1965 sampai 1960. Dan generasi yang keempat itu pasca 1980-an. Di mana sistem operasi menjadi lebih maju dan dapat digunakan untuk berbagai jenis jaringan, baik jaringan yang terkoneksi secara kabel maupun nirkabel atau wireless ya. Nah, di mana komputer atau perangkat dapat terhubung satu sama lain dengan memanfaatkan jaringan internet. Software itu sendiri tidak dapat berjalan apabila tidak terdapat sebuah sistem operasi di mana software itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk tipenya tergantung dari jenis sistem operasi yang dijalankan. Aplikasi yang diperuntukkan untuk HP tidak dapat dijalankan di perangkat komputer, begitupun sebaliknya. Namun hal ini bisa diakali dengan fungsi sistem komputer atau sistem operasi. Fungsi sistem operasi 1. Menjalankan operasi dasar. Sistem ini dinilai sebagai sistem yang pintar. Yang kedua, itu mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, itu wadah program atau aplikasi. Dan yang keempat, itu menyajikan tampilan. Dan yang kelima, itu mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Yang keenam, itu mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, itu dia menganalisa dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Komponen sistem operasi. Yang pertama itu manajemen proses, yang merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses yang membutuhkan sumber daya resource untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua itu manajemen memori utama, dan yang ketiga itu manajemen secondary atau storage. Dan yang keempat itu ada manajemen sistem. Yang kelima itu ada manajemen berkas. Keenam itu sistem proteksi, dan yang terakhir itu jaringan. Oke, sekarang kita lanjut ke video 2. Video 2 itu dia tentang konsep hardware dan software. Di mana hardware atau perangkat keras itu merupakan komponen yang ada pada komputer. Itu bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh. Dan contoh hardware itu ada yang input, proses, sama output. Yang input itu yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menginputkan atau memasukkan perintah dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Itu kayak mouse, keyboard, dan lain sebagainya. Untuk yang proses itu ada perangkat keras yang berguna untuk memproses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya itu kayak prosesor. Untuk perangkat output itu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil atau yang telah diolah komputer dan selanjutnya itu diberikan kepada pengguna. Itu kayak printer, speaker, monitor, dan lain-lainnya. Terus perangkat
keras atau hardware itu terdiri dari beberapa macam. Itu ada motherboard, monitor, keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Optimalisasi hardware itu ada upgrade hardware, menambah memori, menambah space hard disk, periksa dan perbaiki kondisi hardware, dan bersihkan kotoran yang menempel pada hardware, dan yang terakhir itu overlook atau unlock proses. Motherboard merupakan inti dari komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi dan menyimpan data. Sedangkan kalau monitor itu merupakan alat yang mampu menampilkan teks, gambar dari data yang sedang diproses. Dan ada juga yang namanya keyboard. Keyboard itu merupakan alat memasukkan data ke CPU. Hardware itu ada yang namanya hardware vital. Hardware vital itu dia terdiri dari motherboard, RAM, VGA, hard disk, sama power supply. Untuk yang software itu satu dia sistem operasi. Yang kedua itu program utilities atau biasa disebut utilities program. Yang ketiga itu program aplikasi atau application program, aplikasi program. Yang keempat itu program paket atau package program. Yang kelima itu ada bahasa pemrograman atau programming language. Dan sedikit pengertian tentang software. Software itu perangkat lunak, kumpulan itu dia semacam kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, bisa berupa program yang berguna menjalankan suatu perintah. Software itu tidak bisa dipegang dan hanya bisa dijalankan pada perangkat keras dalam penggunaannya. Dia beda seperti hardware. Next, di video 3. Video sebelumnya itu kita sudah bahas tentang pengenalan sistem operasi, terus konsep sistem operasi. Terus yang video 3 itu dia ada yang namanya konsep thread. Thread itu merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya. Sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut like process. Thread itu sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses yang menjalankan satu tugas pada satu waktu. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan trading lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Yang pertama itu ada single thread, yang kedua itu ada multi-thread. Multi-thread itu banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasi sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan beberapa tugas yang serupa. Contohnya adalah sebuah web server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengaksesnya secara konkret. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu satuan waktu. Bila ada klien yang ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya selesai dilayani. Solusinya itu dengan membuat web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menciptakan thread yang lain yang akan melayani permintaan tersebut. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas satu satuan waktu. Dan adapun keuntungan thread, yang pertama itu responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang, karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contohnya, dalam web
browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna sementara thread lain berusaha menampilkan image. Dan kedua itu ada berbagi sumber daya. Thread berbagi sumber daya. Yang kedua itu berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah menginginkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga itu ada ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatif adalah dengan penggunaan thread misalkan. Karena thread berbagai memori dan sumber daya proses yang memilikinya, maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan context switch thread. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread pada Solaris. Pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread, dan context switch proses 5 kali lebih lama dibandingkan context switch thread. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiproses tunggal. CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataan hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Dan model multithreading itu ada many to one model, ada yang one to one model, ada yang many to many model. Pustaka thread atau yang lebih familiar dikenal dengan thread library bertugas untuk menyediakan API atau application programming interface untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Dan untuk video kelima itu menjelaskan tentang deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih sering saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Dan deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Dan starvation adalah sebuah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun, starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock itu yang pertama, ada mutual exclusion. Itu dia artinya hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Dan yang kedua, itu ada hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource, padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses yang lain. Nah, yang ketiga itu ada preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Dan yang keempat ada circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkular di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Dan adapun beberapa jalan untuk kembali ke deadlock, kembali dari deadlock maksudnya. Yang pertama itu lewat preemption. Yang kedua itu lewat melacak kembali. Yang ketiga itu bisa lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Dan adapun kriteria
pemilihan proses yang akan disingkirkan. Itu yang pertama, yang paling jarang memakai proses. Yang kedua, yang paling sedikit hasil programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Dan yang keempat, itu yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber dayanya yang dibutuhkan paling sedikit. Yang kelima itu yang memiliki prioritas terkecil. Dan untuk penjelasan pada video terakhir, itu dia membahas tentang konsep memori pada sistem operasi atau manajemen memori. Memori itu merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Dan sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pengguna memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-proses. Secondary memory itu diukur sebagai kumpulan dari bytes, block of bytes atau block of byte gitu kan. Waktu aksesnya lambat dan bersifat non volatif atau informasi tetap tersimpan ketika komputer itu dimatikan. Dan memori ini diterapkan di storage device. Jadi akses meliputi aksi oleh driver dan cycle device. Oke, saya pikir hanya itu yang bisa saya jelaskan dari video 1 sampai 6, yaitu hanya itu yang bisa saya rangkum dan saya ambil inti dari video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.